Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Oktaviani dengan NIM 1264062131886. Di sini saya akan menjawab soal-soal UAS studi Al-Quran dan Hadis. Soal yang pertama, dalam kitab Mahabis fil Ulumil Quran, Profesor Dr. Manaul Khattan membagi jenis qiraat menjadi 3, yaitu yang pertama, qiraah mutawir, qiraah yang periwayatannya melalui beberapa orang. Qiraah Sabah, menurut jumhur ulama, qiraah Sabah ini semua riwayatnya adalah mutawir. Para imam yang termasuk dalam qiraah Sabah adalah Nafi bin Abdurrahman di Madinah, Asim bin Abi Najud al-Asdi di Kufah, Hamzah bin Habib at-Taimi di Kufah, Ibnu Amir al-Yahubi di Syam, Abdullah ibnu Katsir di Mekah, Abu Amir ibnu Ala di Basrah, dan Abu Ali al-Qisa di Kufah. Yang kedua, qiraat ahad, qiraat yang sanadnya sahih tetapi tulisannya tidak cocok dengan tulisan Mushaf Utsmani yang juga tidak selaras dengan kaidah bahasa Arab. Qiraat ini tidak boleh untuk membaca Al-Quran. Yang ketiga, qiraat shadz, qiraat yang sanadnya tidak sahih seperti bacaan dengan bentuk fi'il madi yang berasal dari bacaan Ibnu Sumaifai. Soal yang kedua, metode penyampaian qiraat menurut Dr. Muhammad bin Alawi al-Maliki dalam bukunya Subdah al-Idkhan fil Ulumil Quran mengatakan bahwa di kalangan ahli hadis ada beberapa periwayatan atau penyampaian qiraah, di antaranya yang pertama mendengar langsung dari guru, yang kedua membacakan teks atau hafalan di depan guru, yang ketiga melalui ijazah dari guru kepada murid, yang keempat guru memberikan sebuah naskah asli kepada muridnya atau salinan yang dikoreksinya untuk diriwayatkan. Yang kelima, guru menuliskan sesuatu untuk diberikan kepada muridnya. Yang keenam, wasiat dari guru kepada para murid-muridnya. Yang ketujuh, pemberitahuan tentang qiraah tertentu. Yang kedelapan, hasil temuan. Soal yang ketiga, dalam hadis terdapat istilah sanad, matan, perawi, dan mukharj. Berikan contoh dari masing-masing istilah tersebut dari hadis sahih. Kemudian berikan alasan hadis tersebut bisa dikatakan sahih. Yang pertama, ada sanad. Umar bin Khalid telah menceritakan hadis padaku. Imam Bukhari, ia berkata, Alaid menceritakan hadis padaku Umar bin Khalid dari Yazid, dari Abu Khair, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwa seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW, manakah Islam yang paling baik? Beliau menjawab, memberikan makanan dan menjawab salam pada orang yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal. Hadis riwayat Bukhari. Dari contoh di atas yang disebut sanad adalah Abdul Khair, Umar bin Khalid, Alaid, Yazid, Abdul Khair, dan Abdullah bin Amr. Artinya Abdullah bin Amr mendapatkan hadis dari Nabi SAW, lalu hadisnya itu disampaikan kepada Abdul Khair, lalu kepada Yazid, lalu kepada Alaid, lalu kepada Umar bin Khalid, lalu kepada penulis hadis yakni Imam Al-Bukhari. Sanadnya berfungsi untuk mengetahui kesahihan suatu hadis. Yang kedua, ada matan. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman Abu Arabi berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far berkata, telah menceritakan kepada kami Nafi bin Malik bin Abu Amir Abu Suhail dari bapaknya dari Abu Hurairah, dan Nabi SAW beliau bersabda, tanda-tanda munafik ada 3. Jika berbicara dusta, jika berjanji mengingkari, dan jika diberi amanat dia khianat. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, ada rawi. Contoh rawi atau periwayatan hadis dari beberapa tingkatan. Periwayatan hadis dari tingkatan sahabat Abu Hurairah, Aisyah, Anas bin Malik. Periwayatan hadis dari tingkatan tabi'in, Umayyah bin Abdullah bin Khalid, Sa'id bin Al-Musayyab. Periwayatan hadis dari tingkatan mudawin, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasai, dan Imam Ahmad. Contoh hadis pada bagian matan. Pada bagian paling akhir hadis tersebut disebutkan nama Al-Bukhari, yang menunjukkan bahwa beliaulah yang telah mengeluarkan hadis tersebut dan termaktub dalam kitabnya, yaitu Sahih Al-Bukhari. Bisa dikatakan sahih karena sanadnya bersambung, tidak ada syaz, tidak ada ilyat, perawinya adil, dan perawinya dabet. Yang soal keempat, peta konsep pembagian sejarah perkembangan hadis.
Pembagian sejarah perkembangan hadis dibagi menjadi 3. Yang pertama pada masa Rasulullah. Pada masa ini, masa periode pertama di dalam masa wahyu dan pembentukan hukum serta dasar-dasarnya yang dikenal dengan as al-wahyu wa al-takwin. Wahyu yang diturunkan Allah dijelaskan oleh Nabi melalui perkataan, perbuatan, dan takhirnya. Nabi mempunyai tujuan untuk mengarahkan semua potensi pada Al-Quran. Yang kedua, masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini disebut masa pembatasan periwayatan. Di masa ini periwayatan hadis belum begitu berkembang, sebab perhatian sahabat masih terfokus pada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran. Yang ketiga, masa tabi'in. Masa ini dikenal sebagai masa penyebarannya periwayatan hadis, yang penyebaran periwayatannya ke kota-kota yang berlangsung pada era sahabat kecil dan tabi'in besar. Hal ini berkaitan dengan tentara Islam yang menyebarkan periwayatan ke wilayah baru untuk mengajarkan Islam. Soal yang kelima, pada masa kodifikasi hadis terdapat beberapa masa kodifikasi yang paling berpengaruh. Jelaskan masa kodifikasi hadis yang paling berpengaruh dari masa-masa kodifikasi hadis yang sudah ada. Aktivitas penulisan dan pengumpulan hadis dalam skala besar dimulai dari masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dengan diutusnya Ibnu Syihab Az-Zuhri memulai aktivitas ini. Pada awal dekade kedua Hijriyah pasca wafatnya Imam Az-Zuhri, aktivitas ulama dalam pengumpulan hadis mulai menyebar dan menghasilkan beberapa macam kategori metode penulisan. Mulai penulis corak al-musanafat, al-masaid, dan al-sabab. Soal nomor 6. Pembagian hadis dari segi kualitas dapat dibagi menjadi 3, yaitu sahih, hasan, dan daif. Berikan contoh dari hadis sahih, hadis hasan, dan hadis daif, dan berikan alasan mengapa dapat dikategorikan sahih, hasan, dan daif. Yang pertama, hadis sahih. Hadis sahih ialah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang berkualitas dan tidak lemah hafalannya. Di dalam sanad dan matannya tidak ada sats dan ilyat. Mahmud Tahan dalam Taisir Mustalahil hadis menjelaskan hadis sahih adalah setiap hadis yang rangkaian sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dabit dari awal sampai akhir sanadnya, tidak terdapat di dalamnya sats dan illah. Yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih, yaitu hadis yang rangkaian sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dabit, tidak terdapat sats dan illah. Perbedaan dari kedua hadis ini adalah kualitas hafalan perawi hadis hasan tidak sekuat hadis sahih. Ulama hadis sebenarnya berbeda-beda dalam mendefinisikan hadis hasan. Menurut Mahmud Tahan, definisi yang mendekati kebenaran adalah definisi yang dibuat Ibnu Hajar. Menurut beliau, hadis hasan ialah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi adil, namun kualitas hafalannya tidak seperti hadis sahih, tidak terdapat sats dan illah. Yang ketiga, hadis daif. Hadis daif ialah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih dan hadis hasan. Dalam Matsumah Baikhuni disebutkan hadis hasan adalah setiap hadis yang kualitasnya lebih rendah dari hadis hasan adalah daif, dan hadis daif memiliki banyak ragam. Dilihat dari definisinya, dapat dipahami bahwa hadis sahih adalah hadis yang kualitasnya paling tinggi. Kemudian di bawahnya ada hadis hasan. Para ulama sepakat bahwa hadis sahih dan hasan dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Sementara hadis daif ialah hadis yang lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Namun dalam beberapa kasus, menurut ulama hadis daif boleh diamalkan selama tidak terlalu lemah dan untuk fadil amal. Soal yang ketujuh, pembagian hadis dari segi kuantitas dapat dibagi menjadi 2, mutawir dan ahad. Berikan contoh masing-masing bagian dan berikan alasan Anda mengapa dapat dikategorikan mutawir dan ahad.
Yang pertama, hadis mutawir. Disebut hadis mutawir apabila jumlah perawi setiap tobaqoh tak terbatasi. Jika rawi pada setiap tingkatan sanadnya tak terbatas, maka menurut akal tidak mungkin perawi tersebut sepakat memalsukan hadis. Syarat sebuah hadis menjadi mutawir menurut Al-Hafiz dan Ibnu Hajar Asqalani dan para ulama yakni apabila jumlah perawi minimal 5-10 orang. Dari seluruh perawi itu, menurut kebiasaan mereka tidak mungkin bersekongkol dan dusta. Sandaran hadis mereka dengan menggunakan panca indera, bukan dengan sesuatu yang dipikirkan. Misalnya, kami telah mendengar, kami telah melihat, dan semacamnya dengan menggunakan panca indera. Yang kedua, ada hadis ahad. Disebut hadis ahad adalah jika jumlah rawi di tiap tobaqohnya belum mencapai jumlah mutawir. Misalnya jumlah rawi hanya 1, 2, dan 3 orang. Berdasarkan jumlah rawi dalam tiap tobaqoh, ulama membagi hadis ahad menjadi 3 macam, yakni hadis masyhur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 perawi atau lebih di setiap tobaqohnya. Hadis aziz, yaitu hadis yang perawinya tidak kurang dari 2 orang, serta hadis gharib, yaitu hadis yang diriwayatkan 1 perawi. Soal nomor 8. Bolehkah kita menggunakan hadis dhaif sebagai dasar hukum? Jelaskan dan berikan contoh Anda dibolehkan atau tidak digunakan sebagai dasar hukum. Menurut pendapat Albani terhadap hadis dhaif, beliau mempunyai pendapat hadis dhaif tidak boleh diamalkan sekalipun dalam masalah fadail al-am atau keutamaan beramal, walaupun dengan menyebutkan dalil. Al-Albani juga berpendapat bahwa posisi hadis sebagai sumber hukum dan sumber ajaran agama yang sudah menjadi kesepakatan para ulama menjadikannya sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran dalam syariat Islam untuk seluruh sendi-sendi kehidupan. Oleh karena itu, tidak boleh seseorang menentangnya dengan rasio, qiyas, dan ijtihad. Tidak dibenarkan menggunakan qiyas jika masih terdapat hadis dalam suatu masalah. Soal nomor 9, pernahkah Anda mengamalkan suatu perbuatan dengan mengetahui dasar hukum dari salah satu hadis? Berikan contoh dan sertakan hadisnya. Dan bagaimana jika kita mengamalkan suatu perbuatan dengan dasar hadis maudhu? Pernah, saya mengamalkan hadis mengenai hukum makan menggunakan tangan kanan dan membaca bismillah terlebih dahulu sebelum makan. Hadis ini hukumnya qauliyah karena hadis ini didasarkan pada perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma. Jika kita mengamalkan hadis maudhu, maka kita akan mendapatkan dosa. Hal ini dikarenakan hadis maudhu dibuat dengan nisabnya kepada Rasulullah dengan cara mengada-ngada dan dusta, sehingga jika tidak mengetahui bahwa ini merupakan hadis maudhu dan kita mengamalkannya, maka kita akan mendapatkan dosa tanpa disadari. Soal yang terakhir nomor 10 adalah ilmu al-jar wa ta'dil sangat bermanfaat sekali untuk menentukan kualitas perawi dan nilai hadisnya. Ibnu Hajar al-Asqalani menyampaikan bahwa ada sebab-sebab perawi dikenakan jar dan ta'dil, yaitu bidah, mukhalafah, ghalat, jahalah al-hal, dan doa wa al-inkhita. Berikan contoh dari sebab-sebab tersebut yang mungkin bisa diambil dari beberapa perawi yang masuk di jar wa ta'dil, dan berikan pendapat Anda tentang jar wa ta'dil, apakah termasuk ghibah, karena di dalamnya membahas tentang kekurangan-kekurangan yang ada para perawi yang terfokus pada hadis yang disampaikan. Yang pertama, bidah atau melakukan tindakan tercela di luar syara. Contoh sebab riwayat hadis Al-Walid Ibnu Qasir Al-Mahzumi, dalam hal periwayatan hadis dianggap dipercaya, namun ada tuduhan bahwa ia adalah pengikut aliran ibadah, yaitu sebuah sekte dari Khawarij yang didirikan Abdullah Ibnu
Ubaid dari Khawarij. Yang kedua, mukhalafah atau menyalahi periwayatan yang lebih sihat. Contoh sebab apabila terdapat sifat berlawanan tentang sifat rawi dari segi dabitnya dengan rawi lain yang lebih kuat dan tidak dapat disatukan. Yang ketiga, galat atau cacat atau banyak kekeliruan. Contoh sebab munculnya hadis maudhu atau hadis palsu atau perawi yang sering berbohong, mutam bi'al kadzab dalam kesehariannya namun tidak diketahui apakah dia berbohong dalam periwayatan hadisnya. Yang keempat, jahalah al-hal atau tidak diketahui identitasnya. Contoh sebab, salah satu penyebab jahalah al-hal adalah banyaknya identitas atau penyebutan perawi seperti Muhammad bin al-Sa'ib bin Bishr al-Kalbi, sebagian menasabnya kepada kakeknya hingga disebut dengan Muhammad bin Bishr, bagian lagi menyebutnya dengan nama Hamad bin al-Sa'ib. Yang kelima, dawal al-inkhita atau terdakwa terputus sanadnya. Contoh sebab, keguguran sanad pada hadis mu'alah dapat terjadi pada sanad yang pertama, pada seluruh sanad atau pada seluruh sanad selain sahabat. Seperti hadis berikut yang gugur sanad pertama saja. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah itu berhak untuk dijadikan tempat mengadu malu daripada manusia. Menurut saya, jar wa ta'dil bukan merupakan ghibah karena merupakan ilmu yang menagu pada hal yang bisa menolong umat Islam dari tindakan yang membabi buta. Berikut penjelasan saya tentang soal-soal studi Al-Quran dan hadis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.